Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, hari ini kita lanjut pelajaran kita fikih ya, tentang sifat salat Nabi. Jangan lupa minggu depan tanggal berapa? Tanggal 13 sampai tanggal 18 kita ujian praktek. Semua mata pelajaran ujian praktek 1 minggu, dari tanggal 13 sampai 18. Kemudian tanggal 20 ujian tulis sampai 28, 26 atau 27. Baik, 1 minggu ujian tulis. Jadi 2 minggu ke depan kita bakal ujian terus ya. Persiapkan hafalan antuna, dicicil-cicil, dihafal, dipahami ya. Jadi nggak terkejut di minggu kedua, 2 minggu yang akan datang. Baik, kita masuk halaman berapa? 28 ya. 27 kita sudah bahas, sudah selesai. Baik. Nah, sifat salat Nabi ya. Yang pertama, sebelum salat ngapain, Bu? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil bersucinya dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi. Baik. Yang kedua, sebelum salat ngapain? Harus ada sutroh atau penghalang ya. Kalau seandainya kita sholat sendiri ataupun jadi imam. Kalau makmum sutrohnya sutroh siapa? Sutrohnya imam. Baik. Kemudian meluruskan shaf atau barisan bagi imam. Ya, jadi kalau kamu jadi imam ya, jadi imam, maka tugas kamu sebelum sholat merapatkan dan meluruskan shaf makmum. Baik. Yang keempat, berdiri. Salat kan berdiri ya, berdiri sambil berniat untuk sholat. Sholat apa? Misalnya sholat zuhur, sholat asar dan lain sebagainya. Tapi niatnya tidak diucapkan. Ya, niatnya tidak diucapkan, cukup di dalam hati saja. Yang kelima, sudah berdiri, sudah niat, ngapain? Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram takbir pembuka, takbir yang pertama untuk sholat ya. Allahu Akbar, itu takbir yang menandakan kita sholat. Jadi kalau seandainya antuna berimam, misalnya berimam, kemudian antuna ketinggalan, imamnya sudah sujud misalnya. Antuna berimam, khususnya anak pondok nih yang di sini berimam kan. Antuna datang, imamnya sudah sujud, maka tidak boleh langsung sujud, ya. Tapi harus ada takbiratul ihram, takbir pembuka. Baik, imamnya sujud, kita datang Allahu Akbar, baru Allahu Akbar sujud. Paham? Jadi harus ada takbiratul ihram dulu. Itu takbir pembuka, takbir salat, ya, yang menandakan kita salat. Baik. Jadi harus takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat tangannya? Kedua jari tangan dirapatkan, kemudian diangkat sejajar dengan bahu atau baun telinga. Tafadhalah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi ketika takbiratul ihram, kedua jari tangan dirapatkan, kemudian diangkat sejajar dengan bahu atau daun telinga, terserah yang mana yang enak untuk antuna. Ini boleh dilakukan karena pernah dilakukan keduanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Baik, setelah mengangkat tangan takbir Allahu Akbar.
Tangan kiri diletakkan di atas, di bawah tangan kanan. Gini dong kalau di atas, di bawah. Tangan kiri diletakkan di bawah tangan kanan, di dada ya. Baik, kemudian boleh seperti ini ya. Posisinya boleh seperti ini, tangannya boleh digenggam. Baik, paham? Naam. Kemudian yang keenam, membaca doa iftitah ya. Halaman 28. Yang keenam, tadi kita sudah sebutkan 1 sampai 5. Yang keenam, membaca doa iftitah. Sudah bersuci, sudah ada sutroh, sudah merapikan saf makmum untuk yang berimam, bertakbir dengan benar, mengucapkan takbir, berniat berdiri berniat, bertakbir dengan benar, kemudian membaca doa iftitah. Baik, tafadhali ya anti, iqra'i. Naam, iqra'i. Mam. Bukan itu saya yang langsung ke sini. Iya. Khotoyaya wal maghrib. Min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfirli min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Baik, nah ini doa istiftah. Kalian sudah sering bacanya kan, tapi baru lihat Arabnya. Baik. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Baik, ini doa istiftah. Dibaca dengan pelan ya. Maka di sini dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW diam sebentar. Saat sudah bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sebentar membaca doa istiftah. Kemudian ada doa yang lain. Boleh pakai doa yang tadi istiftahnya, boleh yang setelahnya. Lihat halaman 30. Subhanaka Allahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini boleh ya. Selain yang tadi, doa istiftah yang ini juga boleh dipakai. Subhanaka Allahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau ada juga riwayat yang lain yang boleh dipakai. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Baik, terserah antum mau pakai yang mana. Kalau yang ini hafal satu aja ya, dihafal satu untuk ujian. Kalau antum mau pakai yang pertama, kedua, ketiga tidak mengapa, karena ketiga ini pernah dipakai oleh Rasulullah atau dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah bertakbir membaca doa istiftah ialah Awi, silahkan baca. Kamu lemas-lemas sekali Awi. Nah, yang mana katanya? Iya, 7.
atau dengan ucapan minasyaitonir rajim. Baik. Nah, setelah baca doa istiftah ya, setelah baca Allahumma ba'id baini wa baina, isti'adzah. Isti'adzah berta'awudz, meminta perlindungan dari Allah. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, itu dia. Berta'awudz. Baik. Setelah berta'awudz baca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah. Nah, di sini ketika membaca bismillah ya, kalau isti'adzah kemudian doa istiftah dibaca sir ya, dibaca dengan diam, tidak dijelaskan suaranya. Doa istiftah juga isti'adzah. Sedangkan membaca basmalah, coba baca Alsya, tafadhali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terus-menerus mengeraskan basmalahnya. Akan tetapi beliau terkadang memperdengarkannya kepada makmum dengan bacaan yang sir, yakni tidak terlalu mengeraskannya, sehingga bacaan basmalah beliau tidak akan terdengar kecuali oleh orang yang dekat. Baik, jadi bacaan bismillah juga disirkan ya, tidak dibaca dengan jelas. Ya, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak mengeraskan suara tapi tidak terdengar oleh semua makmum. Bisa jadi cuman samping kanan kirinya yang dengar. Bukan samping ya, kalau laki-laki kan di depan ya. Bisa jadi cuman yang di belakangnya saja yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Baik, paham? Nah, kalau fikih ya, ini kan ibadah kita sehari-hari yang antuna sebetulnya sudah melakukan itu ya kan. Tinggal lagi setelah kalian belajar, kalian praktekkan mana yang benar, diikuti rule-nya, diikuti urutannya. Jadi saat antuna ujian, antuna sudah terbiasa karena sudah antuna pakai, sudah antuna terapkan, sudah antuna amalkan. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, hadza ya banat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.